Shalom, selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya, khususnya para pendengar setia saat teduh bersama penyuluh Saat Penyu yang pada malam hari ini kembali datang ke hadapan Bapak Ibu semuanya. Mari sebelum kita akan beristirahat, kita sejenak, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Sebelumnya kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada malam hari ini kami merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Sehingga pada malam hari ini kami akan beristirahat. Tapi sebelum kami beristirahat, kami sejenak menenangkan hati kami, pikiran kami, untuk kami mendengarkan isi hati Tuhan kepada kami. Berbicaralah Tuhan, dan biarlah kami semuanya yang pada malam hari ini yang setia mendengarkan Saat Teduh bersama penyuluh Kepulauan Bangka Belitung diberkati oleh Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini perenungan kita dari Yohanes 10 ayat 7 sampai 10. Dan tema kita pada malam hari ini adalah Dialah Pintu. Dialah pintu. Yohanes 10 ayat 7 sampai 10. Saya akan membacakan buat kita, Bapak Ibu Saudara-saudariku, pada malam hari ini. Yohanes 10 ayat 7 sampai 10. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengar mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Puji Tuhan, ayat yang sudah kita baca, Yesus sendiri yang mengakui dirinya adalah pintu. Tentu kita semua punya rumah dan kita punya pintu. Pintu adalah keluar masuknya kita ke dalam sebuah rumah. Nah, Yesus di sini juga mengatakan di dalam Yohanes 10 ini bahwa Yesus adalah pintu, dialah pintu, akulah pintu. Artinya keluar masuknya kita, dan satu-satunya yang adalah jalan keselamatan di dalam kehidupan kita. Kita perhatikan setiap ayatnya. Dari ayat yang ke-7 Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, "Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu." Nah, di Palestina seorang gembala membangun kandang untuk domba-dombanya. Dan di dalam kandang itu dia membangun tembok kiri dan kanan sehingga binatang buas atau pencuri tidak bisa masuk. Dan hanya satu pintu. Dan pada malam hari seorang gembala itu juga dia akan menjaga pintu itu sehingga tidak ada orang yang mencuri atau bahkan binatang buas yang mengambil domba itu. Artinya apa? Tidak ada akses lain, tidak ada jalan yang lain, tidak ada pintu yang lain. Kalau ada yang masuk, artinya dia melompat tembok atau masuk ke rumah kita tidak melalui pintu, artinya disebut sebagai pencuri. Nah, Yesus juga di sini dikatakan bahwa aku pintu, sesungguhnya akulah pintu untuk domba-domba itu. Dialah yang menjamin, dialah yang membuka, dialah yang menutup setiap pintu. Dan pada saat ini juga di ayat yang ke-8 berkata, "Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka." Bukankah kita semuanya adalah domba-dombanya Allah? Dan kita punya Tuhan Yesus yang adalah pintu itu sendiri, dan kita mendengarkan Dia. Yang sebelumnya, apa yang dimaksudkan di sini? Yang sebelumnya disebut sebagai perampok dan pencuri adalah nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Bahkan ada yang mengaku bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Yesus.
dan itu adalah pencuri dan perampok. Kalau kita sadar betul bahwa kita adalah dombanya Allah, kita tidak akan mengikuti atau kita tidak akan mendengarkan apa yang disebutkan dengan nabi-nabi palsu atau penyesat-penyesat yang adalah pencuri dan perampok. Di ayat yang ke-9, ketika kita masuk melalui pintu, melalui Yesus, apa yang kita peroleh? Ada dua hal yang saya mau sampaikan di sini, bahwa yang pertama di ayat yang 9 itu, akulah pintu, barang siapa melalui aku ia selamat. Yang pertama, kita memperoleh keselamatan. Ketika kita percaya dan masuk melalui dan mengakui Yesus adalah pintu dalam diri kita, kita memperoleh keselamatan. Kita manusia rentan dengan kesesatan, tidak bisa menjaga diri sendiri. Bahkan kita bisa tersesat, menderita, menghilang. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan yang adalah pintu, maka kita akan selamat. Dan yang kedua di ayat yang sama dikatakan, ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Di Mazmur 121, ia membaringkan aku di padang rumput dan membawa aku ke air yang tenang. Itulah Tuhan kita. Dia tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi Dia menyertai, Dia membimbing kehidupan kita setiap hari. Masuk keluar kita, Dialah yang menolong, Dialah yang memelihara, bahkan menemukan padang rumput yang hijau. Tidak akan dibiarkan kelaparan. Jikalau saat-saat ini engkau sedang melihat pintu sedang tertutup, tidak ada jalan, mari datang kepada Tuhan. Dia adalah pintu, dan engkau akan diselamatkan, dan engkau akan dipelihara. Dan di ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Betul sekali, inilah yang dilakukan oleh si iblis, oleh si penyesat, yang datang hanya mencuri dan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi Yesus tidak hanya janjinya, Dia berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukankah ini yang kita dambakan dalam setiap hidup kita? Kita memperoleh kelimpahan di dalam Kristus. Kita memperoleh sukacita di dalam Tuhan, berkat-berkat di dalam Tuhan. Tidak hanya materi, tetapi yang terpenting rohani kita. Kita dipenuhi dengan damai sejahtera Allah, dengan sukacita Allah. Walaupun hidup kita sepertinya pintu masih tertutup. Dan Tuhan berkata, aku datang. Dia datang kepada kita. Maukah kita membukakan pintu hati kita untuk Tuhan pada malam hari ini? Jadikanlah Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, sebagai pintu di dalam hidupmu. Maka engkau akan selamat, maka engkau akan mengalami kelimpahan, maka engkau akan mengalami pemeliharaan yang daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang adalah juru selamat dan adalah pintu di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah datang kepada kami, dan kami saat ini mau mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan juru selamat kami. Jalan adalah pintu. Ketika ada orang yang menutup pintu buat kami, Engkau Tuhan yang sanggup membukakan. Tidak ada satupun yang akan menutup pintu buat kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap perjalanan hidup kami Tuhan, dan kami menjadikan Engkau sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai pintu keluar masuk kami hanya melalui Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami akan beristirahat, Tuhan berkati istirahat kami, dan biarlah sukacita, damai sejahtera Allah menaungi dalam hati, pikiran, dan tubuh kami. Terpujilah Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi kami. Kami berdoa, haleluya.